lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari pembicaraan tentang pembahasan inkompatibilitas, secara spesifik tentang inkompatibilitas fisis. Ya, ini merupakan video kedua dari 4 video yang menjelaskan tentang inkompatibilitas. Baik, apa itu inkompatibilitas fisis? Inkompatibilitas fisis itu adalah ketidak tercampuran bahan-bahan obat yang dapat diamati. Ya, hasilnya bisa betul-betul diamati atau diindra gitu ya, karena memang sifat fisis bahannya seperti itu. Baik, nah kenapa kok inkompatibilitas fisis perlu untuk dicegah ya, jika kita bisa melihat mendeteksi kemungkinan atau potensi terjadinya inkompatibilitas fisis, ya, ini karena kita perlu memastikan homogenitas atau keseragaman dosis obat ya, kemudian agar penampilan produk atau sediaan bisa terlihat sebaik mungkin ya, penampilannya bagus begitu. Nah, kemudian macamnya apa saja? Paling tidak ada 5 macam ya inkompatibilitas fisis. Nah, ini tak tercampurkan atau immiscibility ya, gampangannya contohnya antara air dan minyak begitu ya, kan tidak tercampur begitu. Nanti solusinya berarti kita akan melakukan peracian tertentu ya. Kemudian ketidaklarutan ya, tak larut, karena tidak semua bahan itu mudah larut dalam pelarut yang biasa dipakai, misalnya air gitu, Aquades. Jadi dilihat masing-masing bahan itu kelarutannya seperti apa, sehingga kita bisa memilih pelarut yang sesuai. Kemudian pengendapan ya, kalau ada endapan begitu ya kan akhirnya memungkinkan ya, kalau ada endapan harusnya larutan tapi terus mengendap, berarti ada masalah di racian kita gitu. Kemudian pelelehan atau liquefaction bahan padat dan pembentukan gel solidification bahan cair. Jadi pelelehan tadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi ketika bahan padat dengan bahan padat dicampurkan, dia malah memiliki titik lebur yang lebih rendah ya, dibandingkan titik lebur masing-masing bahan ketika dipisah, yaitu kita sebut dengan liquefaction. Baik, kemudian secara spesifik tentang liquefaction ya, ada serbuk-serbuk bahan obat yang bersifat efloresen, dan juga nanti ada satu lagi yang disebut deliquescent. Baik, serbuk efloresen itu seperti apa? Serbuk efloresen adalah serbuk yang memiliki hidrat air, jadi dalam bentuk ada airnya dalam serbuk tersebut gitu ya. Misalnya natrium sulfat 10H2O. Jadi di dalam molekul natrium sulfat ini itu ada 10H2O, dalam kristalnya ada 10H2O atau air gitu. Nah, jadi intinya serbuk efloresen adalah serbuk-serbuk yang mengandung hidrat air. Kemudian jika dia ditriturasi, nah ingat-ingat ya istilah triturasi di sini. Triturasi yang dimaksud di sini adalah ketika serbuk tersebut digerus ya, digerus atau ya digerus ya, diulek gitu ya. Itu nanti bisa melepaskan air, hidrat air ini yang tadinya walaupun ada hidrat air tapi serbuknya kering, ketika dia digerus hidrat airnya bisa lepas dan kemudian malah menjadi benyek gitu ya, ada kandungan air yang terletak. Nah, ini harus disimpan pada lingkungan dengan kelembapan yang relatif rendah, atau disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Yang lain lagi selain efloresen ada serbuk higroskopis dan deliquescent. Jadi ada perbedaan, karena yang ini tadi mengandung hidrat air, yang ini tidak mengandung hidrat air, misalnya kalsium bromida, pepsin, kalium sitrat. Nah, tapi terus bedanya apa? Nah,
pada serbuk higroskopis dan deliquescent ini dia rawan untuk menyerap lembab dari udara. Jadi air yang ada di udara itu bisa diserap oleh serbuk ini jika dia serbuk ini berada di lingkungan yang terbuka, gitu, bisa terpapar oleh udara dari luar. Nah, dia bisa menyerap air, kemudian ya leleh gitu ya, banyak gitu ya. Nah, jadi dia bisa mengabsorpsi kelembapan surya untuk melarutkan diri atau membentuk larutan. Nah, ini juga serbuk-serbuk seperti ini dalam penyimpanannya harus di dalam wadah tertutup rapat. Dan pelelehan yang lain itu ada campuran eutektik yang telah saya jelaskan di bagian awal tadi. Ini ketika dua bahan obat atau lebih itu ketika ditriturasi, ya, ditriturasi di sini ada penggerusan, ada pencampuran bareng begitu ya, bersama pada suhu ruangan, ya, dicampurkan bareng dalam suhu ruangan, dia bisa menyebabkan lelehan. Bahan padat tambah bahan padat malah jadi meleleh. Ini karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan, titik lebur campuran itu lebih rendah daripada titik lebur masing-masing bahan. Oleh karena itu ketika mereka dijempur akan meleleh serbuknya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi yang seperti itu ya? Nah, ini faktor-faktor yang berpengaruh ya, ada suhu ruangan, titik lebur, proporsi campuran, tekanan saat triturasi, ya berarti ya triturasi yang dimaksud di sini penggerusan ya. Karena ada istilah triturasi untuk hal lain, yakni untuk pencampuran atau pengenceran bahan gitu ya. Jadi pengenceran bahan padat gitu ya, ketika kita ingin mengencerkan suatu bahan agar kita bisa memperoleh jumlah yang bisa ditimbang, kita melakukan juga triturasi. Tapi ingat, istilah ini bisa bermakna, istilah triturasi bisa bermakna dua ya, ganda, tergantung konteksnya yang mana. Nah, juga faktor yang lain adalah adanya senyawa lain yang dapat menyerap lelehan bahan yang terbentuk. Nah, pelelehan ini kalau ada dua bahan yang bisa meleleh bareng, contohnya misalnya adalah campuran antara kamfor dan mentol. Kamfor dan mentol itu dalam bentuk serbuk atau kristal begitu. Nah, kalau mereka dicampurkan keduanya kemudian ditriturasi, mereka bisa meleleh bareng. Nah, caranya adalah mereka memang harus dicampurkan dulu ya, ada campuran eutektik, ada lelehannya, baru kemudian ditambahkan dengan bahan lain misal yang memiliki titik lebur lebih tinggi gitu ya. Misalnya ditambahi dengan asal bahannya adalah bahan-bahan yang inert ya dan aman. Kalau memang digunakan untuk tujuan oral ya ini tidak apa-apa. Jadi nanti akhirnya bisa kering kembali ya, dan bisa dicampurkan, bisa dihomogenkan lagi, tidak dalam bentuk lelehan tadi. Baik, kemudian cara untuk mencegah atau memperbaiki inkompatibilitas fisis ini tadi khusus untuk yang liquefaction gitu ya, metode pencernaan seperti ini. Ada beberapa cara ya yang digunakan untuk mencegah atau memperbaiki inkompatibilitas fisis untuk kejadian-kejadian yang lain di luar yang liquefaction tadi. Misalnya dengan memodifikasi urutan pencampuran, menambahkan pelarut atau mengubah pelarut. Kalau pelarutnya jumlahnya kurang dari jumlah yang dibutuhkan untuk bisa melarutkan bahan tersebut, ya berarti ditambah. Kemudian kalau tidak cocok untuk satu pelarut tapi bisa cocok untuk pelarut lainnya dan pelarut tersebut adalah aman, maka dilakukan perubahan pelarut. Kemudian bisa jadi pengubahan bentuk bahan obat ya, misalnya bahan obat tertentu yang bersifat tidak dalam bentuk garam, biasanya kita akan mencoba mencari yang bahan yang dalam bentuk garam gitu ya, karena lebih mudah untuk kalau pengen dibikin larutan itu ya lebih bisa larut gitu ya kalau dalam bentuk garam. Kemudian penambahan volume atau jumlah bahan, setelah itu emulsifikasi. Nah, ini untuk yang
campuran yang inkompatibilitas yang tadi immiscibility atau ketidakcampuran misalnya air dan minyak begitu ya, maka solusinya adalah dibuat diemulsifikasi atau dijadikan emulsi gitu ya, dengan penambahan emulgator. Kemudian kalau ada bahan yang tidak terlarut dan memang tidak bisa larut begitu ya, maka bisa dibuat dalam bentuk sediaan suspensi untuk menghindari pengendapan, tapi pengendapannya langsung mengendap gitu ya, tidak larut. Nah, suspensi ini gunanya tidak untuk melarutkan, tapi untuk mengubah agar bentuk sediaannya menjadi nampak lebih baik gitu. Kemudian menambah atau mengurangi bahan yang inaktif secara terapeutik untuk mempermudah peracikan. Kalau kira-kira ada bahan yang tidak aktif ya, non active pharmaceutical ingredients, kalau ada dan ini yang menimbulkan masalah ya, berarti kita coba singkirkan itu atau diganti dengan komponen lain yang tidak memberikan masalah. Kemudian juga peracikan bahan yang kompatibel secara terpisah, misalnya terutama dengan pertimbangan stabilitas sediaan gitu ya, juga bisa seperti itu. Kalau misalnya sediaan sirup obat tertentu, misalnya ketika bahan obatnya itu lama dicampur dengan air, maka dia bisa menjadi tidak stabil begitu. Nah, mending disediakan dalam bentuk serbuk kering begitu, kemudian nanti diberi air ketika mau digunakan. Nah, kita akan bahas satu persatu contoh-contoh tersebut ya, tentang modifikasi urutan. Yang pertama tentang modifikasi urutan campuran. Misalnya ini ada resep ephedrine HCl camphor menthol. Nah, tadi seperti yang sudah saya contohkan, camphor dan menthol bisa membentuk campuran eutektik gitu ya. Ya, baik, resepnya seperti ini. Ini resep-resep kuno ya, resep-resep kuno warisan nenek moyang begitu. Aqua QS ya, aqua ya, QS quantum sufficient atau quantum satis ya, at 100. Berarti jumlah air yang ditambahkan itu kurang lebih 97 ml ya. Kalau ini 1111, ini 97 ml. Lalu yang ingin dibuat adalah pocio atau minuman ya, berarti larutan. Nah, resep kedua misalnya ada magnesium karbonat, asam sitrat, natrium bikarbonat, dan aqua bull itu bulliens ya, air mendidih at 100. Ini juga dibuat pocio. Nah, di sini cara untuk meracik seperti ini, karena di sini ada tiga bahan begitu ya. Cara mencampurkannya harus hati-hati. Jadi dilarutkan dulu bahan ke dalam pelarut di mana bahan tersebut paling mudah larut. Jadi dicek ya di farmakope masing-masing bahan ini kelarutannya seperti apa. Baru kemudian yang paling larut, yang paling mudah larut itu dilarutkan dahulu. Misalnya ya, untuk yang kasus ini magnesium karbonat ya, itu prosesnya dari asam sitrat dulu. Asam sitrat kalau misalnya ya, asam sitrat kalau dicampurkan dengan natrium bikarbonat ya, maka akan menyebabkan magnesium karbonat ini untuk sukar larut. Jadi akhirnya sediaan yang terbentuk adalah suspensi, ada endapan ya, karena magnesium karbonatnya sukar larut. Nah, kalau kita pengen membuat pocio dalam bentuk larutan gitu ya, kita campurkan dulu magnesium karbonat ya dengan asam sitrat terlebih dahulu. Magnesium karbonat dengan asam sitrat dulu, baru kemudian natrium bikarbonat ya, ditambahkan sedikit demi sedikit ya. Tentunya ini masing-masing dilarutkan dulu dalam air ya, sedikit-sedikit begitu, baru nanti dicampurkan. Nah, kita bisa dapat solusi effervescent begitu. Nah, kalau yang ini camphor sama menthol nggak apa-apa dicampurkan dulu, ditambah dengan air ya, kemudian ephedrine HCl ini ditambahkan dengan air dulu, jangan dicampurkan langsung ya perketikannya. Jadi
ini avitrina CL dibiarkan ditaruh di air dulu biar larut sebagian gitu ya, kemudian camphor mentol nggak apa-apa dicampur, baru kemudian dicampurkan semuanya hingga dijumlahkan hingga 100 ml begitu. Baik, kemudian cara yang lain adalah dengan penambahan pelarut atau perubahan pelarut. Nah, pelarut yang biasa kita pakai itu apa saja? Pelarut yang biasa kita pakai di peracikan farmasian ya, itu pada umumnya adalah air, alkohol yang dimaksud adalah etanol dan gliserin. Jadi bukan metanol ya atau alkohol yang lain, tapi etanol ya. Air, alkohol dan gliserin. Ya, apakah ada pelarut lain? Dalam sejarah ada pelarut yang dipakai, misalnya dietilen glikol, tapi ternyata ditemukan dietilen glikol ini bisa menyebabkan kematian gitu ya pada anak-anak. Menjadi salah satu riwayat dari ilmu farmakoepidemiologi atau farmakovigilance. Nah, ini salah satu contohnya, contoh resepnya terpenhidrat ya. Terpenhidrat berguna untuk ekspektoran gitu ya, digunakan untuk batuk yang mengencerkan dahak. Nah, di sini ada terpenhidrat, alkohol, gliserin atau gliserol gitu ya. Nah, juga aqua. Ketiga pelarut ini ada di sini semua. Nah, ternyata ini kalau terpenhidrat ini tidak bisa larut kalau terpenhidrat sebanyak 2 gram ya, 2 gram itu dilarutkan dalam alkohol, gliserin dan aqua 100 ya. Kalau alkoholnya hanya 15 ml ya, terpenhidrat tidak bisa kalau satu bagian terpenhidrat itu butuh alkohol 20 ya, 20 bagian. Jadi kalau terpenhidratnya ada 2, maka alkohol yang diperlukan sebanyak 40 ya, 40. Jadi kan intinya konsentrasi alkoholnya kurang ya, perlu dinaikkan hingga 40. Nah, terus kalau dinaikkan sampai 40 gimana Pak? Ya berarti bahan aquanya yang kemudian berkurang. Kalau ini 40, 2, nah tinggal ini dikurangi saja. Jadi 100 kurangi 20 kurangi 40 kurangi 2. Nah, itu berapa mililiter? Begitu ya. Nah, kalau ada sediaan yang mengandung alkohol ya hingga 40%, itu dinamakan apa? Ya, nanti kita akan bahas. Namanya adalah, saya jawab di sini aja ring. Namanya adalah eliksir gitu ya, eliksir. Tapi ya, eliksir itu tentang kandungan alkoholnya bisa antara 5 sampai 40% ya. Termasuk tinggi ya eliksir 40% itu. Karena kalau di minuman keras begitu itu bisa termasuk kelasnya whisky gitu ya, vodka seperti itu. Kalau 5% ya bir, wine mungkin sekitar itu. Nah, kalau ini tinggi banget itu ya, berarti juga hati-hati juga yang minum ini. Nah, cuman ini terpenhidrat ini sudah jarang sekali ditemukan ya, atau tidak susah untuk zaman sekarang ditemukan gitu ya, karena ada riwayat dulu di Amerika Serikat itu dinyatakan oleh FDA bahwa bahan ini yang dipakai untuk berbagai macam sediaan untuk obat batuk ya, dengan campuran bahan yang lain ya, dinyatakan tidak bisa diketahui ya keamanan dan efektivitasnya gitu ya. Jadi tidak punya bukti untuk keamanan dan efektivitasnya, maka sedikit demi sedikit menjadi berkurang ya penggunaan terpenhidrat ini. Meskipun kalau di Amerika Serikat ya itu masih ada beberapa apotek yang memiliki lisensi untuk meracik. Kalau di Indonesia semua apotek boleh meracik ya. Kalau di sana hanya beberapa yang boleh meracik, yang punya lisensi saja yang bisa melakukan compounding. Nah, itu masih di sana masih bisa disediakan. Nah, di Indonesia sendiri juga
sudah jarang digunakan ya terpin hidrat. Sekarang kita untuk ekspektoran itu menggunakan gliseril guaiacolat. Baik, kemudian juga contoh yang lain adalah misalnya merkuri iodida 1 gram, kemudian timol 2 gram, dan aquades ya hingga 60 ml. Nah, ini digunakan untuk obat luar. Nah, keduanya ini kalau menggunakan pelarut alkohol ini nggak cocok, maka kita melakukan penggantian. Nah, karena ternyata dia mudah larut dalam alkohol. Jadi ininya totalnya diganti semuanya, nggak ada komponen airnya tapi alkohol. Jadi ini digunakan untuk obat luar ya. Baik, meskipun sekarang sudah tidak lagi digunakan ya, makanya ini resep-resep jadul merkuri iodida. Oke, kemudian pengubahan bentuk bahan obat ya, cara yang lain yang digunakan untuk memperbaiki inkompatibilitas fisis ya. Jadi bentuk bahan yang paling mudah dicari, bentuk bahan yang paling mudah larut dalam pembawa, ya ini biasanya dalam bentuk garam ya, garamnya. Kemudian efek terapeutik harus sama, dosis juga perlu dicek. Jadi bisa dilakukan dari pembandingan berat molekulnya. Nah, fenobarbital misalnya di sini resep fenobarbital, natrium salisilat, dan mau dibuat solusio dengan tambahan, kalau nggak dinyatakan lainnya berarti digunakan air ya, aquades ya. Ini ada aqua mente piperite, ini air mentol begitu ya, hanya 3 tetes saja sebagai perasa begitu ya. Komponen utamanya fenobarbital dan natrium salisilat. Nah, fenobarbital ini adalah bentuk basa ya, basa bentuk asam atau basa ya, asam, untuk asam lemah dari obat fenobarbital begitu ya. Nah, dia punya garam yang biasa kita kenal dengan natrium fenobarbital atau sodium fenobarbital. Jadi dengan penggunaan, kalau ini diganti dengan natrium fenobarbital, dia lebih mudah larut, atau kita akan bisa untuk membuat solusio. Kemudian penambahan cara yang lain adalah penambahan volume atau jumlah bahan. Nah, misalnya di sini ada natrium salisilat 10, natrium bikarbonat 10 gram 10 gram, kemudian aqua cinamomi ya, air yang cinnamon atau kayu manis ya, hingga 60 ml. Nah, mau dibuat solusio. Nah, ternyata kalau kita cek misalnya natrium salisilat itu larut dalam 1 bagian air dan larut dalam 11 bagian etanol. Kita inginnya ini hanya air saja ya, bukan etanol. Jadi kalau kita lihat natrium salisilat ini diatkan sampai 60 ini jadi tidak masalah gitu ya. Ada 40 kan, jadi larut dalam 1 bagian air. Jadi ada 10 gram, ada 10 ml aja dia bisa larut. Tapi natrium bikarbonat dia butuh dia larut dalam 11 bagian air dan praktis tidak larut dalam 11 bagian etanol. Jadi memang kalau kita pilih etanol nggak cocok ya, larut dalam 11 bagian air. Nah, natrium bikarbonatnya nggak cocok kalau hanya 60 saja ya, 60 ml saja, maka kita perlu tambahkan. Jika aqua cinamominya sampai dengan 120, kita 2 kali lipatkan begitu, maka masalah bisa jadi akan selesai gitu ya, lebih mudah untuk larut ya. Nah, ya seperti itu. Jadi tapi jangan lupa untuk mengubah, karena ini dari 5 cc ya, 5 cc untuk sediaan, cara penggunaannya 5 cc untuk 60 ml. Nah, kalau kita tambahkan pelarutnya ya sampai 125 ml, maka ya aturan pakainya menjadi
5 cc itu berarti sendok teh ya, atau sendok takar 5 ml menjadi 10 ml agar dosisnya tetap tercapai. Dan yang lain ada emulsifikasi, ini dengan menggunakan emulgator. Emulgatornya bisa PGA, pulvis gumi ara biji ya, atau gom Arab ya, serbuk gom Arab. Serbuk gom Arab ini dari tanaman akasia gitu ya, dan dia memang emulgator dari bahan alam yang sudah dari dulu digunakan itu lama. Kemudian ada PGS. PGS itu singkatannya itu pulvis gumi. Saya nggak tahu caranya baca S-nya itu seperti apa, tapi tulisannya itu Semengstel gitu ya. Sebenarnya ada istilah-istilah Belanda begitu ya, warisan kolonial. Nah, PGS ini merupakan campuran dari PGA, kemudian teragakan juga ada di sana ya. Jadi yang ini itu campuran ya, kalau ini yang PGA ini asli. Dan juga teragakan dan juga bisa juga bentonit. Nah, di sini kalau kita lihat dari resep ini sudah jelas kelihatan ya, ini perlu emulsifikasi karena di sini dibutuhkan oleum sesami dan juga aqua. Minyak dan air jelas tidak tercampur ya. Bahan aktif yang lain ada natrium bromida tidak tercampur, maka kita perlu menggunakan emulgator ini. Nah, saya yakin kalian sudah sedikit tahu tentang, atau belum ya, belum, mungkin materinya belum sampai ke sana ya, tentang metode pembuatan emulsi ya. Jadi ada cara, istilahnya cara basah dan cara kering. Nah, nanti akan Anda pelajari di di praktikum lanjut. Baik, selanjutnya kalau tadi ada 2 emulsibility, bisa dengan emulsifikasi, membuat emulsi. Nah, kita di sini juga ada bisa bikin suspensi ya, untuk bahan padat yang tidak bisa larut dalam air dengan pelarut yang manapun itu tidak bisa, makanya kita buat suspensi pelarut yang manapun, maksudnya yang aman ya, yang dan umum digunakan. Suspending agent yang digunakan sama seperti yang digunakan, mirip dengan yang digunakan tadi di pembuatan emulsi, kecuali dengan tambahan metil selulosa contohnya. Nah, misalnya ini ada resep sulfadiazol. Sulfadiazol itu antibiotik yang lama sekali digunakan ya, dulu zaman perang dunia mungkin sulfadiazol itu digunakan. Nah, sulfa ini tidak bisa larut dalam air ya, maka dibuat orange sirup ya. Kalau nggak salah dulu yang dengan dietil di saya lupa, saya mau cerita yang tadi terkait, saya lupa apakah itu sulfadiazol atau antibiotik sulfa yang golongan yang lainnya begitu. Anyway, ya ini berarti ini bahan ini antibiotik golongan sulfa ini dikenal sebagai bahan padat yang tidak larut air gitu ya. Jadi ya terpaksa nanti dibuat suspensi begitu ya. Pembuatan suspensi juga ada metodenya ya, dengan flokulasi atau deflokulasi. Tipenya flokulasi dan deflokulasi nanti akan Anda pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian juga menambah atau mengurangi bahan inaktif ya. Kalau misalnya natrium sitrat ini bisa membantu kelarutan dari oksida dan hidroksida dari besi, mangan, bismut, dan tembaga. Kalau ada bahan yang mengandung ini ya, besi, mangan, bismut, dan tembaga dalam bentuk garam-garam seperti ini, kemudian bisa dibantu ya dengan natrium sitrat. Sedangkan asam laktat bisa digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari alkaloid dan juga garam-garam alkaloid. Alkaloid itu semacam
kandungan metabolit gitu ya dari bahan alam biasanya ya, produk bahan alam dia mengandung alkaloid. Nah, juga bisa jadi dengan peracikan bahan saat sebelum digunakan ya, akan digunakan misalnya amoksisilin injeksi dan sirup famotidin injeksi itu biasanya tersedia dalam bentuk serbuk kering ya, serbuk kering. Jadi dalam penggunaannya kalau ini yang injeksi ya berarti dengan sterile water for injection, sterile WFI ya, WFI. Jadi dia dipakai dilarutkan itu ketika kemasnya dibuka kemudian dilarutkan dulu. Dia bisa larut, tapi kalau dalam bentuk larutan ini dia nggak stabil untuk penyimpanan jangka panjang, makanya dia diadakan dalam bentuk serbuk kering begitu ya. Begitu juga dengan amoksisilin sirup. Biasanya kalau beli amoksisilin sirup itu sirupnya masih di apotek, biasanya sirup ini masih dalam bentuk serbuk kering, jadi perlu ditambahi dengan air agar amoksisilinnya bisa larut begitu. Kemudian tapi biasanya itu berarti kan buka segel ya, buka segel ini pasien biasanya harus diberitahu dulu sebelum buka segel. Nanti pasien bayar tahunya kalau obat tersebut obatnya sudah dikira nanti obat yang sudah digunakan gitu kan ya, sudah digunakan kok dijual. Jadi karena harus buka segel maka harus dibuka di depan pasien gitu agar tidak terjadi salah paham gitu ya. Nah, ini tadi namanya istilahnya adalah proses rekonstitusi. Istilah kerennya itu rekonstitusi. Baik, terima kasih sekian untuk pembahasan tentang inkompatibilitas fisis ya, yang mencakup tentang macamnya dan faktor-faktor yang berpengaruh hingga tadi sempat disinggung tentang khusus ya, bahasan khusus tentang liquefaction, dan kemudian di belakang ada cara-cara untuk menangani metode umum yang digunakan untuk mengatasi inkompatibilitas fisis. Baik, terima kasih, semoga video ini berguna dan sampai jumpa di video selanjutnya yang membahas tentang inkompatibilitas kemis atau kimia. Terima kasih.